kepada Prof. Hasan untuk melanjutkan memberikan pengayaan-pengayaan mungkin dari sisi apa itu ayat-ayat kaumnya. Silakan Prof. Hasan nanti. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Gus Wahid dan rekan-rekan sekalian. Bismillahirrahmanirrahim. Izin ini Gus Wahid kalau boleh share bisa apa enggak ya? Saya pakai PowerPoint biar sedikit lebih jelas gitu ya. Ya sudah bisa saya share ya. Saya nggak tahu apakah sudah kelihatan belum ya? Kelihatan, Bro. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah ya. Ya, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yuafi ni'amah wa yukafi majidah ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rekan-rekan sekalian, tadi setelah mendengarkan Mas Wahid, saya mencoba memberikan sedikit interpretasi saintifik terkait Isra Mi'raj. Jadi kita tadi sudah dijelaskan kalau dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu kira-kira 1.240 kilometer. Kalau secara saintifik tidak terlalu sulit menjelaskan perjalanan yang cepat ya. Sekarang pun pesawat mungkin kurang dari 2 jam sudah sampai. Tetapi memang dari Masjidil Aqsa ke langit ketujuh ke Sidratul Muntaha, nah ini baru jadi problem di dalam ilmu pengetahuan modern sekalipun ya. Karena ini melalui langit pertama saja mungkin yang teramati saat ini sudah 46,5 miliar tahun cahaya ya. Apalagi langit berikutnya ya, sampai langit ketujuh. Nah, jadi memang dari segi ilmu pengetahuan ini sesuatu yang sangat luar biasa ya, spektakuler ya. Memang ini memang mukjizat yang eh, ya sangat sampai saat ini pun masih sulit dijelaskan dengan ilmu pengetahuan modern ya. Tapi nanti kalau dari perspektif sufistik mungkin tadi Gus Wahid sudah menjelaskan sebagiannya itu juga menarik ya. Jadi rekan-rekan sekalian memang ini perlu perlu kita ingat ya bahwa sebenarnya sulit menjelaskan sampai saat ini eh, peristiwa Isra Mi'raj ini ya, terutama yang terkait dengan Mi'raj, perjalanan Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha ya, itu sulit sekali. Tetapi ada sejumlah konsep sains yang relevan ya. Jadi konsep yang pertama relativitas waktu, kita tahu dari teori relativitas Einstein bahwa kecepatan atau waktu itu sebenarnya tergantung koordinat ya. Waktu itu tergantung lokasi di alam semesta dan tergantung kecepatan dari orang itu bergerak. Dan tergantung juga sebenarnya dengan medan gaya berat di lokasi tersebut ya. Itu bisa untuk menjelaskan. Kemudian yang kedua itu konsep ruang waktu yang multidimensi ya. Selama ini kita kan kalau secara ruang spasial itu 3 dimensi, X, Y, Z. Kalau waktu ya cuma satu ya. Nah sekarang dengan teori baru ruang itu bahkan bisa sampai kalau pakai teori string itu bisa sampai ke 11 dimensi ya. Dan waktu itu bisa
tiga dimensi. Nah, itu bisa nanti untuk menjelaskan ya. Meskipun ini pun masih dalam pengembangan ya. Kemudian kalau kita dulu sering nonton film Star Trek ya, science fiction, ya memang ada di sini konsep energi dan transportasi instan ya. Saat ini memang teleportasi kuantum banyak dipelajari, tapi biasanya terbatas pemanfaatannya baru sampai quantum computing dan seterusnya ya. Tapi kalau untuk perjalanan fisik manusia melintasi alam semesta, nah ini belum sampai ke sana ya. Kemudian ada konsep wormhole, ini jalan pintas ruang waktu antar galaksi. Ini pun baru dalam tataran teoritis ya. Eh, jadi memang kalau secara teori, kalau Nabi Muhammad ingin melakukan perjalanan Mi'raj, itu sebenarnya kalau secara teori dibutuhkan energi yang sangat besar ya. Tapi ya walau alam kan kita tahu bahwa ya bagi Gusti Allah ya kun fayakun ya, terjadi terjadilah ya. Jadi kita percaya bahwa itu qot'i betul adanya. Masalah ilmu pengetahuan belum bisa menjelaskan bukan berarti kejadian itu tidak ada ya. Cuma mungkin nanti walau alam 100 tahun, 1000 tahun kemudian baru ilmu pengetahuan bisa memahami ya. Nah, kemudian konsep kecepatan cahaya sebagai batas tercepat. Nah, apakah ini memang betul adanya? Walau alam ya. Karena kalau kita lihat perjalanan Isra Mi'raj, terutama Mi'raj, menembus 7 lapis langit dalam waktu hanya beberapa jam, itu pasti Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan buruknya itu bergerak dengan kecepatan harusnya melebihi kecepatan cahaya dan harusnya melalui jalur-jalur jalan di langit yang tidak biasa ya. Nah, ini yang ilmu pengetahuan modern belum paham. Oleh sebab itu, sebelum saya lanjut ke penjelasan lebih lanjut, saya hanya akan mengatakan bahwa penjelasan saya sekalipun saat ini itu sangat terbatas keabsahannya ya. Jadi di surat Luqman kita tahu bahwa ilmu Allah itu begitu luasnya. Bahkan di sini di surat Luqman kalau pena kita menuliskan ilmu Allah, lautnya menjadi tinta, 7 laut saja udah kering ditambahkan tidak akan selesai ya. Jadi ini menunjukkan bahwa ilmu Allah itu sangat-sangat luas. Jadi kalau kita tidak bisa memahami Isra Mi'raj, ya itu wajar ya, karena memang keterbatasan ilmu kita. Jadi apa yang kami sampaikan berikut ini sebenarnya juga hanya mungkin sepercik pemikiran saja, walau alam bisawab belum tentu benar ya. Nah mungkin sebelum sebelum kita eh, bergerak lebih jauh, ini konsep kecepatan cahaya ya. Jadi karena di dalam dunia alam semesta, karena luasnya orang biasa menggunakan unit kecepatan cahaya ya. Jadi kalau kita tahu kecepatan cahaya itu kira-kira 300.000 kilometer per detik. Jadi 1 detik cahaya itu equal dengan 300.000 kilometer jarak ya. Jadi kalau 1 detik itu sama dengan 7 keliling bumi lah. 1 keliling bumi itu 40.000 kilo. Jadi kalau 7 keliling ya kira-kira 280.000, 7 keliling lebih sedikit. Jadi kalau ada walau alam di masa depan kendaraan luar angkasa yang kecepatannya 300.000 kilometer per detik, kita bisa keliling bumi dalam 1 detik 7 kali ya. 1 detik 7 kali keliling bumi. Nah, kemudian kalau jarak bumi ke bulan itu 1,3 detik. Kira-kira kan 385.000 kilometer bumi ke bulan. Jadi kalau cahaya bulan yang kita lihat, sebenarnya cahaya bulan yang dipancarkan 1,3 detik sebelumnya. Karena dia merambat ke kita perlu 1,3 detik. Kalau bumi ke matahari, ini kira-kira 8,3 menit, 1.500 juta kilometer. Jadi cahaya matahari yang kita lihat
di mata kita itu sebenarnya cahaya matahari yang dipancarkan 8,3 menit sebelumnya. Terus saja ya. Dan juga kalau kita lihat bintang-bintang di langit, ada yang jaraknya itu mungkin 1 miliar, 2 miliar tahun cahaya dari bumi. Berarti kalau kita malam-malam hari habis sholat isya, kita lihat langit, kita lihat cahaya bintang, itu cahaya bintang misalnya dari 2 miliar tahun cahaya, berarti 2 miliar tahun yang lalu itu sudah dipancarkan, baru kita lihat sekarang. Nah, ini juga untuk memberikan kita gambaran begitu maha besarnya Gusti Allah ya. Jadi langit yang kita lihat malam-malam cahaya bintang, sebenarnya cahaya bintang yang kita lihat itu adalah cahaya-cahaya bintang yang dipancarkan mungkin jutaan tahun yang lalu, miliaran tahun yang lalu dan seterusnya ya, baru sampai ke bumi ke mata kita sekarang. Nah, kalau alam semesta yang teramati saat ini itu lebarnya 93 miliar tahun cahaya. Jadi jari-jarinya 46,5. Jadi kalau kita punya kendaraan dengan kecepatan 300.000 kilometer per detik, maka kita baru bisa keluar dari alam semesta yang teramati saat ini, yang mungkin masih berada di langit pertama, itu perlu 46,5 miliar tahun. Subhanallah ya. Jadi ini memberikan kita perspektif begitu dahsyatnya Isra Mi'raj. Ini untuk keluar dari langit pertama saja mungkin perlu lebih dari 46,5 miliar tahun. Sedangkan Kanjeng Nabi ke Sidratul Muntaha bulak-balik itu hanya beberapa jam ya. Jadi subhanallah, ini Masya Allah ya. Allahu Akbar, ini besar sekali sebenarnya ya. Jadi kalau kita lihat memang teman-teman sudah pernah mungkin membaca tentang Big Bang ya, dan di Quran juga dikatakan dalam surat Al-Anbiya ya, dulunya langit dan bumi itu menyatu, kemudian Gusti Allah pisahkan. Secara teori sekarang ini sebenarnya Big Bang. Big Bang itu terjadi 13,8 miliar tahun yang lalu. Nah, pertanyaan kita tadi kan diameternya itu 46,5. Padahal waktunya baru 13,8. Nah, kenapa ini ada perbedaan kok lebih cepat? Memang nanti kita lihat alam semesta ini dia berakselerasi. Dia berkembang setelah Big Bang dan dipercepat ya. Kenapa dipercepatnya ini walau alam. Bahkan nanti kita tahu ada Nobel laureate fisika yang dia dapat Nobel laureate karena bisa membuktikan bahwa alam semesta itu mengembang dan berakselerasi. Jadi bukan tambah lambat, alam semesta ini tambah cepat ya. Makanya 13,77 tapi dalam skala jarak dia jadi 46,5 ya. Sedangkan bumi kita sendiri sebenarnya baru terbentuk ya 4,5 miliar tahun yang lalu ya. Jadi sebenarnya bumi kita tuh di fase-fase akhir saja. Jadi dari sini kita lihat bahwa Gusti Allah itu memang sudah mempersiapkan bumi kita ini lama ya. Tidak tiba-tiba ujuk-ujuk jadi bumi ya, tapi ada prosesnya. Nah, ini menunjukkan luasnya alam semesta. Jadi kalau alam semesta tadi yang teramati 93 miliar tahun cahaya. Jadi yang teramati ini berarti ini lapisan langit yang harusnya saya nggak tahu ini ya. Langit yang di atas kita ini berarti kan langit pertama nantinya ya. Ini baru langit yang kita diami saja itu sudah 93 miliar tahun cahaya. Dan dari pengamatan saat ini jumlah galaksi di dalam alam semesta kita itu kira-kira 100 miliar sampai 2 triliun ya. Nah, kemudian jumlah bintang itu maksudnya sistem matahari, solar system. Matahari kita dan planet-planet itu dianggap satu bintang. Nah, jumlah bintang dalam alam semesta itu kira-kira 200 sampai 1.000 miliar triliun bintang. Subhanallah, ini banyak sekali ya. Dan galaksi kita itu kita di galaksi Bima Sakti, itu jumlahnya kira-kira 100-400 miliar bintang. Dan salah satu bintangnya matahari kita. Jadi mungkin kita semua bisa membayangkan
kebesaran alam semesta ya. Ini angka-angkanya, dan ini kalau kita lihat langit mungkin ya ini sebenarnya ya ini bintang-bintang, galaksi dan seterusnya ya, yang jaraknya miliaran-miliaran tahun cahaya ya. Walau alam di sana siapa yang tinggal dan seterusnya kita tidak tahu ya. Dan kalau kita misalnya ini contohnya bumi, ini A ya. Dari luar angkasa saja manusia sudah tidak nampak. Kemudian kalau kita lihat dalam sistem matahari kita, bumi kita A itu ada di sini. Kemudian kalau kita lihat di solar interstellar neighborhood yang dekat, sistem matahari kita adanya di sini B. Begitu kita ngelihat di Milky Way, galaksi kita, mungkin ya udah C itu di tengah sini. Kemudian kalau kita lihat local galactic group yang Milky Way yang 100-200 miliar itu adanya ya tinggal satu titik. Nah, kemudian kalau kita lihat yang lebih besar lagi super cluster yang local galactic ini udah tinggal satu titik. Begitu kita lihat local super cluster satu titik lagi. Begitu ngelihat di observable universe itu tinggal satu titik lagi. Jadi titik-titik yang lainnya itu Masya Allah luas sekali ya. Jadi tidak bisa dibayangkan ini terus terang ya. Subhanallah ini ya. Nah ini contoh saja Milky Way kita ini. Kita kira-kira di bumi kita di tengah sini. Nah ini panjang ini 100 juta tahun cahaya. Kita ada di tengah-tengah sini. Nah di sininya ya kita lihat bumi nggak tahu di mana ya. Manusia nggak ada, nggak jelas ya. Dan alam semesta ini nanti kita lihat ada bagian-bagian yang memang kosong ya. Jadi kalau dilihat katanya alam semesta ini banyak ruang kosongnya. Banyak dark matter-nya, dark energy. Yang orang walau alam, yang 5% saja yang isinya galaksi, bintang, dan selamanya itu hanya 5%. Lainnya itu kosong, gelap ya. Walau alam bisawab ya. Apa ya isinya, tapi kalau sains mendefinisikan dark matter, dark energy ya. Jadi ini memang sangat inilah ya, terus terang saja sangat, saya juga begitu ngelihat ini sejak SMA, terus terang saya suka dengan benda-benda langit. Saya mengatakan ini tidak mungkin terjadi begitu saja ya. Ada Allah di sana ya, tidak mungkin begitu saja muncul ya. Nah kemudian kalau kita lihat berikutnya, ini next. Nah, kemudian juga masalah 7 lapis langit ya. Jadi 7 lapis langit ini kan banyak disebut di dalam Al-Quran. Sebenarnya di dalam astronomi pun ada konsep 7 lapis alam semesta. Dan alam semesta itu bisa berbentuk bola atau melengkung seperti perbola sadel gini atau datar ya. Tapi kalau dari pengamatan astronomi yang terbaru memang ditemukan alam semesta itu flat tapi ada tebalnya ya. Misalnya seperti galaksi kita itu juga ada ketebalannya misalnya 100 miliar 100 tahun cahaya atau berapa gitu. Pokoknya ada, bukan tipis ya, dia tebal. Dan ini juga di Quran juga dijelaskan ya di surat Al-Anbiya pada hari kiamat itu Gusti Allah itu akan menggulung alam semesta itu seperti lembaran-lembaran kertas. Jadi memang menunjukkan bahwa alam semesta itu memang flat dan berlapis-lapis ya, nanti digulung saja ya. Jadi ini kelihatannya konsep 7 lapis langit meskipun di astronomi belum bisa teramati karena teleskop dan segala macam itu belum cukup bisa menjangkau ya. Keluar dari 46,5 miliar tahun cahaya aja sudah super itu ya. Apalagi sampai langit kedua, 3, 4, 5, 6, ke-7. Mungkin ya walau alam ya. Dan ini yang dikatakan tadi, alam semesta ini meluas terus. Dan ini pemenang hadiah Nobel tahun berapa itu mendapatkan Nobelnya itu karena membuktikan ini ya. Dan memang di Quran sudah ada sebenarnya ya, di surat Az-Zariyat. Jadi Gusti Allah memang benar-benar akan meluaskannya.
Tapi pertanyaan bagi saya pribadi pun, kenapa Allah meluaskan alam semesta? Walau pasti ada hikmahnya. Maksudnya alam semesta sudah begitu luas, kenapa mesti diperluas lagi ya? Dan ini studi dari NASA, memang konstanta Hubble, ini konstanta kecepatan ininya ya, itu 74 km per detik per mega per second. Jadi berakselerasi cepat, bukan hanya alam semesta itu bukan hanya mengembang, tapi cepat gitu ya, berakselerasi. Walau alam, kenapa Gusti Allah memperluasnya ya, kita tidak tahu. Nah, yang lebih mengagumkan lagi, kita lihat alam semesta yang teramati tadi sudah besar sekali. Tetapi kalau kita lihat ayat kursi, Allah mengatakan bahkan kursinya dalam tanda petik, tentunya bukan kursi yang harfiah, itu meliputi langit dan bumi. Jadi kursi Allah saja, jadi ada alam semesta yang teramati ini sudah sangat luas. Alam semesta yang sebenarnya 7 lapis langit segala macam pasti jauh lebih luas. Kursi Allah meliputi langit dan bumi. Jadi lebih luas lagi dari alam semesta yang sebenarnya. Berarti Allahnya sendiri akan sulit dibayangkan ya. Walau alam bisawab. Jadi memang alam semesta ini begitu nakjubkan ya bagi kita semua. Nah, sekarang pertanyaannya, Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggunakan buruk ya, ada di hadisnya. Kecepatannya berapa? Nah, kita tidak tahu ini ya. Tapi memang dari hadis dikatakan bahwa ia meletakkan langkahnya sejauh pandangannya. Nah, kalau kita melihat langit malam hari, kadang-kadang kita bisa melihat planet ya, Jupiter, Mars, bulan ini eh, di langit ya. Kalau waktunya kan ada tepatnya itu ya. Jadi kalau kita bisa melihat langit yang atau bintang yang jaraknya katakanlah jutaan tahun cahaya, miliaran tahun cahaya, dan kemudian menurut Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam buruk itu kakinya langsung melesat ke di tempat yang kita lihat bintang itu, berarti kan dia dalam sekejap itu sudah melintasi jutaan miliaran tahun cahaya, walau alam. Tapi dari hadis ini saya pribadi melihat ada indikasi bahwa buruk melebihi kecepatan cahaya. Kenapa bisa? Ya itu Gusti Allah ya. Kita tidak paham saja. Einstein saja yang saat ini mengatakan bahwa kecepatan grup itu tidak bisa melebihi kecepatan cahaya ya. Meskipun kecepatan fase bisa. Tapi walau alam, kita tidak paham ini ya. Tapi dari hadis ini saya pribadi melihat buruk ini kecepatannya pasti melebihi kecepatan cahaya ini. Nah, kalau kita lihat ini konsep-konsep yang lain, ini relativitas waktu. Kita kan tahu menurut teori relativitas Einstein, semakin waktu itu berjalan lebih lambat untuk objek yang bergerak. Jadi kalau kita bergerak, yang satu diam, nanti kalau kita misalnya diam di bumi, saudara kita bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya, keluar angkasa. Nah, nanti kita di bumi, saya di bumi sudah 100 tahun, begitu dia kembali, dia itu masih seperti dia waktu berangkat, masih muda. Jadi waktu yang dirasakan oleh orang yang bergerak itu lebih lambat. Nah, memang ada teori dilatasi waktu Einstein ya. Ini periode waktu yang dirasakan oleh objek bergerak. Nah, ini delta T absen mungkin periode waktu yang diamati oleh orang yang diam, bisa di bumi. Ini kecepatan cahaya dan kecepatan V ini kecepatan objek, C kecepatan cahaya. Jadi contohnya kalau kita bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya, itu orang yang kita di pesawat yang bergerak dengan kecepatan mendekati kecepatan cahaya ini baru seperti 1 tahun. Tapi orang di bumi itu udah 1000 tahun, ya. Jadi ini memang ada relativitas waktu yang kita belum paham betul ya. Tapi di ayat-ayat Al-Quran sudah disebutkan ya. Dalam surat Al-Hajj misalnya, sehari di sisi Tuhan adalah seperti 1000 tahun menurut perhitungan kita.
malaikat Jibril naik pada sehari setara dengan 50.000 tahun. Angkanya beda-beda. Ini bukan berarti Al-Quran itu tidak tidak betul, tapi justru malah betul, ya. Karena apa? Karena skala waktu itu tergantung posisi kita di alam semesta, tergantung kecepatan kita, tergantung medan gaya berat yang kita lewati, ya. Jadi skala ruang waktu di alam semesta ini, apalagi 7 lapis langit ini beda-beda, ya. Nah, ini yang ya Einstein coba menjelaskan dengan teori relativitas waktu. Tapi kalau menurut saya masih banyak yang di bagian alam semesta lain yang berlaku hukum, mungkin bukan hukum relativitas Einstein, ya. Walau alam, kita tidak tahu, ya. Jadi justru ayat Quran ini bagi saya malah menunjukkan bahwa Quran itu benar dari Allah Subhanahu wa taala karena memberikan konsep relativitas waktu, ya. Waktu itu beda-beda, ya. Ini menarik, ya, terus terang, ya. Jadi dengan mempelajari Isra Mi'raj ini kita malah tambah yakin, ya, bahwa memang ya Al-Quran itu benar adanya lah, ya. Nah, kemudian ruang waktu multidimensi. Nah, selama ini kan kita kalau ruang 3 dimensi X, Y, Z, kemudian waktu satu arah saja linear. Nah, sekarang itu orang mulai berpikiran bahwa dimensi itu sebenarnya multidimensi. Makanya kita tidak tahu ini waktu Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Isra Mi'raj, kan Kanjeng Nabi melihat surga, melihat neraka, melihat istananya uh, Khalifah Umar bin Khattab, mendengarkan suara trompanya Bilal dan segala macam. Ini kan skala waktunya beda dengan kita sekarang. Nah, ini jadi menarik, ya. Memang ada teori string sekarang, ya, bahwa dimensi tambahan secara spasial itu bisa 10-11 dimensi, ya. Meskipun memang teramatinya baru skala subatomik, ya. Tapi di luar angkasa walau alam, ya. Dimensinya ini beda ini, ya. Kemudian dimensi waktu tambahan ini. Juga dimensi itu bukan hanya X, Y, Z, ya. Dimensi waktu itu bukan hanya satu arah, ya, tapi bisa sumbu waktunya itu bisa seperti koordinat X, Y, Z, ya. Jadi ada waktu ke depan, waktu ke belakang, waktu ke samping. Dan bisa juga ada waktu yang paralel berjalan, ya. Sama seperti waktu kita nonton TV lah. Kita saat ini zaman modern, kita nonton film yang zaman dulu zaman dinosaurus. Sebenarnya kita menonton fenomena yang terjadi skala waktunya beda. Nah, apakah ada waktu yang paralel berjalan di langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7? Jadi kalau saya membaca kisah-kisah waliullah itu yang bisa ketemu orang dan segala macam, mimpi ketemu yang orang sudah meninggal, mimpi ketemu Kanjeng Nabi gitu, ya. Kan Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kan hidup, tapi hidupnya itu di dimensi lain, kan, alamnya lain. Di langit keberapa walau alam. Jadi bisa saja waktu itu berjalan paralel, bukan hanya waktu di bumi kita ini. Dan menurut teori dimensi waktu tambahan, waktu itu bisa bercabang, ya. Uh, Terus terang ini konsep ini bagi sains modern pun juga ya masih dalam tahap awal lah, ya. Tapi apakah ini bisa untuk menjelaskan Isra Mi'raj? Well, walau alam, ya. Tapi kita minimal dapat keyakinan bahwa mungkin itu, ya. Isra Mi'raj itu bukan sesuatu cerita hayalan saja. Ada penjelasan-penjelasan saintifiknya, ya, yang 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 bisa digunakan, ya. Tapi kita pun tidak persis tahu, ya. Nah, kemudian teleportasi kuantum. Jadi memang saat ini, ya, kalau di dunia teman-teman yang bergerak di computing, kan ada sekarang quantum computing, ya.
Jadi teleportasi kuantum ini teknik dalam fisika kuantum untuk mentransfer informasi dari satu partikel ke partikel yang sangat jauh tanpa perlu memindahkan materi fisik itu sendiri. Jadi ada kuantum, istilahnya itu keterikatan kuantum. Jadi saling terhubung. Jadi satu di sini di bumi, satu lagi di galaksi lain, itu bisa saling terhubung ya. Jadi quantum entanglement namanya ya, keterikatan kuantum. Dan kalau kita merubah satu kuantum di sini, yang lain ikut terubah ya, meskipun harus ada kanal informasinya. Nah, ini baru dipakai di dalam dunia computing untuk membangun komputer yang berbasiskan quantum processing. Katanya akan jauh lebih cepat daripada komputer sekarang. Tetapi memang kalau dari Isra Mi'raj ini belum bisa dijelaskan karena teleportasi kuantum ini hanya sekarang ini terkait informasi, belum terkait fisik ya. Tetapi kalau kita nonton Star Trek ya, teleportasi science fiction, jadi kalau di teleportasi kuantum itu kan yang dipindahkan hanya informasi kuantum ya, qubitnya. Tapi kalau di Star Trek itu materi fisik. Tapi ini science fiction. Tapi science fiction ini terjadi pada saat Isra Mi'raj kan. Kemudian kecepatannya itu dibatasi kecepatan cahaya. Kalau di Isra Mi'raj kelihatannya melebihi kecepatan cahaya ini. Bahkan cepat sekali ya. Kalau di teleportasi kuantum, partikel aslinya hancur. Jadi setelah informasinya ditransfer ke istilahnya itu partner atau pasangannya, yang aslinya hancur. Tapi kalau di science fiction kan orang bergerak kemana-mana, Nabi Muhammad ke Sidratul Muntaha balik lagi kan tetap ada. Nah, jaraknya ini saat ini baru ribuan kilo ya, baru di permukaan bumi kalau teleportasi kuantum. Kalau science fiction terbatas, seperti di kasus Isra Mi'raj. Tapi itu kita kan hanya menganalogikan, realnya penjelasannya kita belum dapat ya. Science sekarang belum bisa. Nah, ini memang kalau kita lihat ya secara hakikat memang belum bisa dijelaskan sekarang ya. Kalau teleportasi kuantum di bumi bisa diinikan lah ya. Karena itu sudah diuji. Tapi kalau Isra Mi'raj belum. Ini karena peristiwa yang sifatnya apa ya, adikodrati lah ya, di luar pemahaman kita saat ini ya. Kemudian objek yang dipindah kalau teleportasi kuantum hanya quantum state saja, qubit, bukan energinya ya. Sedangkan kita tahu perjalanan Nabi itu ya meskipun ada perdebatan apakah Nabi berjalan dengan fisiknya atau rohaninya, tapi tetap kalau dengan fisiknya pun nggak bisa ya. Kemudian ada batasannya, jadi memang sampai saat ini pun para ahli teleportasi kuantum belum bisa menjelaskan Isra Mi'raj ya. Bukan berarti Isra Mi'rajnya nggak betul ya. Tetapi kalau saya melihat memang background teorinya itu atau kekayaan teori teleportasi kuantum saat ini belum belum sampai ke sana ya. Nah, ini sebenarnya kesempatan untuk ilmuwan muslim ya kalau mau mempelajari ya. Nah, kemudian ada konsep wormhole. Wormhole ini lubang cacing ya. Jadi kalau buruk itu kecepatannya melebihi kecepatan cahaya juga, tapi langit pertama aja kalau mau tembus 46,3 miliar, nggak mungkin lewat jalan umum, harus lewat jalan tol. Jalan tol yang menembus ruang-ruang waktu di alam semesta. Jadi misal dari bumi keluar dari Bima Sakti, boom, keluar di mana supercluster mana, terus langit pertama. Terus tembus lagi masuk. Nah, ini secara teoritis itu bisa dijelaskan ya, secara teori. Tetapi untuk membuatnya realistis itu sulit sekali ya. Karena diperlukan materi eksotik dengan energi negatif. Saat ini belum bisa ya. Dan kita tahu perlu energi besar, kemudian teknologinya bagaimana segala macam, kendaraan. Tapi kalau buruk, ya ciptaan Allah bisa ya. Nah, ini yang menarik ya. Ini salah satu
salah satu sebenarnya sudah banyak dipelajari juga oleh orang-orang ya. Tapi dalam Al-Quran ini salah satu ayat yang menarik bagi saya ya. Wassama idzatil hubuk ya. Demi langit yang mempunyai jalan-jalan yang kukuh. Nah ini pengertian Gusti Allah dengan jalan-jalan di langit ini apa gitu ya. Kemudian kalau malaikat Jibril itu malaikat-malaikat mau turun ke bumi dari langit, apakah lewat jalur biasa? Apakah tidak lewat jalan-jalan khusus? Walau alam yang tahu Gusti Allah ya. Memang secara ilmu pengetahuan coba dibuat ini ya. Misalnya masuk ke black hole, ditarik oleh white hole gitu ya. Kemudian ada jalan-jalan ke menghubungkan galaksi mana, walau alam ya. Tapi ini kelihatannya kalau mau walau alam ya, kalau buruk itu mau cepat sampai, memang dia harus kecepatan yang melebihi kecepatan cahaya dan dia harus melalui jalur-jalur tol di langit sehingga dia cepat gitu ya. Bagaimana caranya? Walau alam bisawab. Ilmu pengetahuan angkat tangan ya. Tidak bisa saat ini belum bisa dipahami. Walau alam 1000 tahun lagi nanti. Nah, dari situ saya mungkin hanya beberapa slide lagi. Jadi kalau melihat penjelasan tadi, hikmah saintifiknya, Allah itu maha kuasa ya. Dan kita lihat Allah itu kekuasaannya besar sekali kan. Alam semesta itu besar dan segala macam ya. Mengagumkan. Jadi hikmahnya pertama kalau menurut saya jangan pernah sombong ya. Karena kalau orang yang sombong ini sebenarnya nggak ngerti kekuasaan Allah ya. Allah itu begitu besar kekuasaannya. Alam semesta ciptaannya juga begitu luas. Kemudian manusia yang di bumi pun sudah di luar angkasa sudah nggak kelihatan apa-apa. Kemudian dia sombong ya. Rasanya kurang adab ya. Oleh sebab itu memang sangat bisa dipahami kenapa iblis itu diusir karena kesombongannya dan juga banyak pengusaha-pengusaha dan orang-orang yang sombong ini memang ya melawan hukum alam sebenarnya dia ya. Walau alam ya. Jadi ini bagi saya satu ini tentunya banyak ya. Saya hanya ngambil satu ini dan yang ini ya. Jangan pernah putus asa. Jadi kalau saya melihat eh, Allah Subhanahu wa taala itu ya Hayyu ya Qayyum memang ya. Alam semesta begitu luas, begitu kompleks, begitu dinamik, tapi teratur sekali ya. Jadi Einstein mengatakan bahwa Gusti Allah itu menciptakan alam semesta itu dengan model matematik yang indah ya. Dan itu betul ya. Jadi semuanya itu terurus dengan baik segala macam ya. Jadi sebagai orang beriman ya kita nggak boleh pernah putus asa ya. Ya memang saat ini banyak terjadi bencana di Indonesia, banyak orang korupsi ya, banyak ya kejadian-kejadian yang nggak genah ya nggak kita ingat. Tapi saya pikir kita nggak jangan pernah putus asa ya. Bagi Gusti Allah, saya pikir eh, itu bukan hal yang ini ya gampang ya membereskannya. Jadi asal kita tetap aja ya. Jadi kalau menurut saya dua ini yang saya pegang ya. Jadi jangan pernah sombong dan jangan pernah putus asa ya. Sebenarnya dari sini juga kelihatan untuk para ilmuwan Muslim sebenarnya banyak sekali lahan-lahan riset yang kalau kita mau itu banyak itu ya bertebaran di Quran ya. Cuma sayangnya memang kitanya yang kadang-kadang tidak aware ya. Jadi sebenarnya ilmuwan Muslim itu bisa berbasiskan sejumlah ayat di Quran untuk melakukan riset-riset terkait alam semesta ya. Nah, ini mungkin nanti Ustadz Joban bisa menjelaskan. Ini juga menarik bagi saya ya. Jadi makna sufistik dari Mi'raj itu saya baca-baca kok menarik juga ya. Ini ada beberapa ulama sufi yang mencoba mengklarifikasikan. Ya minimal kalau kita tidak bisa secara fisik seperti Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan tidak mungkin pasti kita ya. Minimal kita secara sufistik lah ya. Seperti Gus Wahid katakan mungkin
di dalam sholat kita ya. Kita berusaha mi'raj kalau diperkenankan oleh Gusti Allah ya, mendekati Gusti Allah. Itu saja dari saya kira-kira penjelasannya. Eh, Mudah-mudahan ada manfaatnya dan mohon maaf kalau ada hal-hal yang tidak berkenan. Tapi sekali lagi saya sampaikan bahwa ini sebenarnya interpretasi saintifik ini sangat tidak memadai ya, karena yang kita bahas ini sesuatu yang sangat luar biasa. Tapi ini sekedar untuk diri saya pribadi saja bahwa memang betul uh, Gusti Allah itu sangat sangat nggak tahu kata-kata yang tepat ya. Allahu Akbar itu sangat amazing lah ya, sangat dahsyat ya. Dan bagi saya Isra Mi'raj ini sesuatu yang juga sangat mengagumkan, luar biasa lah. Itu saja Gus Wahid dan rekan-rekan sekalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.